Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan analisis kebijakan pendidikan dan metode analisis kebijakan pendidikan. Langsung saja yang pertama, yaitu pendekatan analisis kebijakan pendidikan. Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya mencakup dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan murni maupun terapan, untuk menjelaskan suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Istilah yang digunakan oleh Chon, pendekatan deskriptif ini adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu state of art atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai. Tujuan pendekatan deskriptif ini dalam analisis kebijakan yaitu agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan masalah. Dengan norma tersebut, diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam memecahkan masalah sosial atau kemasyarakatan. Materi kedua yaitu tentang metode analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, ada perumusan masalah yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua, ada peramalan atau prediksi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada rekomendasi atau preskripsi, menghasilkan informasi mengenai nilai atau masalah. Yang keempat, pemantauan atau deskripsi, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu ada evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.